Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zainal Abida dari kelas 10-11 nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa aliran dalam melukis dan teknik dasar dalam melukis. Sebelumnya, perlu kalian ketahui jika dalam melukis, aliran itu ada 8. Tetapi saya hanya menjelaskan 4 aliran yang paling sering kita temui. Yang pertama adalah aliran romantisme. Jadi, aliran melukis romantisme ini lebih menonjolkan perasaan atau gejolak jiwa dari seorang pelukis untuk meromantisasikan suatu peristiwa yang bersejarah atau penting baginya. Contohnya adalah lukisan penangkapan Diponegoro karya Raden Saleh. Yang kedua adalah naturalisme dan yang ketiga adalah realisme. Kedua aliran ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggambarkan objek yang realistis atau nyata. Tetapi bedanya, jika naturalisme, dia menggambarkan objek alam semirip dan seakurat mungkin. Jadi objeknya itu digambar sama persis. Tetapi jika realisme, dia menggambarkan objek atau keadaan yang nyata, tetapi pelukis lebih mengandalkan imajinasinya daripada harus meniru objeknya secara sama persis. Contohnya, jika naturalisme adalah lukisan-lukisan pemandangan alam karya Abdullah Suryo Subroto seperti lukisan pemandangan di Jawa Tengah. Sedangkan contoh aliran realisme yaitu seperti lukisan keadaan di pasar, keadaan di sawah, bunga, buah, objek yang seperti itu atau keadaan-keadaan seperti itu tentunya tidak perlu kita amati secara langsung untuk kita lukis. Jika kita sudah mengerti bentuknya bagaimana, keadaannya bagaimana, kita hanya mengandalkan imajinasi kita saja untuk melukis objek-objek yang ingin kita lukis tadi. Contohnya adalah lukisan buah ini. Ini merupakan salah satu lukisan favorit saya karena saya sendiri suka melukis dengan aliran realisme. Yang keempat adalah aliran ekspresionisme, yang dimana aliran ini berasal dari cara kita mengungkapkan ekspresi kita ketika kita melihat atau merasakan sesuatu. Saya yakin banyak teman-teman yang sudah paham dengan aliran ini karena pada kesempatan yang lalu kita sama-sama melukis dengan aliran ini, di mana kita saling mengungkapkan perasaan kita atau ekspresi dari apa yang kita rasakan. Contohnya adalah karya lukisan ekspresionisme saya yang ini. Lukisan ini menjelaskan tentang perasaan di mana kita merasakan seperti ada kupu-kupu di lambung saat kita sedang merasakan jatuh cinta ataupun anxious. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dalam melukis. Teknik dalam melukis sendiri secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu teknik plakat dan teknik akuarel. Tetapi menurut saya pribadi, sebelum belajar dua hal tersebut, kita harusnya sudah dapat mengerti dan menerapkan tentang teknik melukis yang paling dasar, yaitu teknik gelap terang. Teknik gelap terang yaitu teknik menggunakan warna yang paling gelap ke warna yang paling terang dalam mewarnai satu objek. Teknik ini berfungsi agar objek yang kita lukis tidak terasa flat atau datar, tetapi akan terasa lebih hidup dan nyata. Gampangannya, jika ada satu objek, lalu kita buat permisalan matahari berada di sebelah atas kanan objek, maka bagian bawah objek akan berwarna paling gelap, lalu semakin ke atas semakin terang. Tetapi bagian atas kanan lebih terang daripada bagian atas tiga objek. Mengapa demikian? Karena sinar matahari akan mengenai bagian kanan objek lebih banyak daripada bagian kiri objek. Jadi bagian objek yang lebih banyak terkena sinar matahari akan lebih terang daripada bagian objek yang sedikit terkena sinar matahari. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan teknik gelap terang. Sebelumnya saya akan menggunakan sketsa gambar ini untuk diwarnai dengan teknik gelap terang. Kita harus menyiapkan dulu warna apa saja yang ingin kita gunakan dalam mewarnai suatu objek. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan warna-warna tersebut untuk mewarnai sketsa yang ini. Kita sebelum mewarnai harus bisa membagi kelopak-kelopak atau bagian-bagian objek sehingga kita mewarnainya itu lebih detail atau lebih rapi. Di sini ada beberapa kelopak dan ada yang bagian dalam dan bagian luar. Jika bagian luar otomatis lebih banyak terkena matahari, sedangkan bagian dalam tidak. Maka dari itu bagian dalam akan lebih gelap daripada bagian luar. Tetapi sama saja bagian dalam dan bagian luar tetap harus digradasi atau diarsip dari warna yang paling gelap ke warna yang lebih terang agar objek terasa lebih nyata. From the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you.
scared. 'Cause even Selanjutnya adalah teknik goresan. Sebetulnya menurut saya pribadi, teknik ini tidak terlalu penting untuk dipelajari jika masih pemula, karena yang paling penting adalah gelap terang yang saya jelaskan tadi. Tetapi, teknik goresan ini penting jika kalian ingin mendetailkan suatu objek yang kalian gambar. Contohnya adalah ini ada goresan warna oranye, warna coklat, dan warna hijau yang terkesan bebas, tetapi tujuannya yaitu untuk menghidupkan objek. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan dari teknik plakat dan teknik akuarel. Teknik plakat sendiri adalah lukisan yang menggunakan cat atau warna yang kental dan padat, sedangkan teknik akuarel adalah lukisan yang menggunakan warna transparan dan tipis. Jadi teknik plakat ini biasanya menggunakan cat akrilik, cat minyak, cat tembok, cat kayu, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik akuarel ini hanya bisa menggunakan cat air, karena memang teknik akuarel ini membutuhkan banyak sekali air agar semakin banyak air semakin transparan warnanya, dan itu hanya bisa digunakan dengan cat air. Sedangkan teknik plakat tidak membutuhkan banyak intensitas air karena memang lukisannya itu dihasilkan dengan warna yang kental dan tebal. Jadi jika kita membutuhkan alat bantu pencair, kita biasanya hanya menggunakan sedikit air ataupun minyak. Teknik plakat biasanya bisa menggunakan media kanvas, plastik, kayu, tembok, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik akuarel khusus menggunakan watercolor paper dengan DSM 190 sampai 300. Karena semakin tebal kertasnya, maka semakin hebat kemampuan kertas dalam menyerap air, sehingga objek itu atau tekanan warnanya tidak rusak dan kertasnya pun tidak menjadi seperti daki. Kalau kita menggunakan kertas yang tipis, kertas itu tidak bisa menyerap air dan warnanya tidak bisa terlihat transparan dengan baik. But I said no, 'cause when I look at you, my heart always melts. So I stay, even though you're a mess. 'Cause you're like drugs, and with you, yeah, I'm obsessed. So darling, darling, don't be scared. 'Cause even if I look everywhere, your colors caught my eye, and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that, it's when I realize that I love you. Darling, don't be scared. 'Cause even if I look everywhere. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.